Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung pada renungan singkat edisi Senin 20 Februari 2017, Pekan Biasa yang ke-7. Saya berharap Anda semua ada dalam kasih dan rahmat Allah. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada para muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang kita dengar dalam Injil, seorang ayah yang mencari pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Mulanya sang ayah membawa anaknya kepada para murid Yesus, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Seorang pianis yang hebat, yang menguasai semua teori bermain piano, namun tidak pernah mempraktekannya, tentu tidak akan pernah berhasil memainkan musiknya dengan indah. Dan saya kira demikian juga kita. Tidak mungkin sebagai pengikut Kristus bila hanya membaca, mendengarkan, atau bahkan menghafalkan sabda Tuhan,
tanpa melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Tidak akan ada perubahan dan perkembangan dalam hidup kita jika itu hanya sebatas pemahaman dan teori belaka. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ke-12 murid Yesus sebenarnya diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kuasa itu bukanlah milik mereka, tetapi dari Allah. Lalu, mengapa para murid tadi gagal, tidak mampu menyembuhkan anak tadi? Kegagalan para murid dalam menyembuhkan anak yang sakit terjadi karena mereka terlalu percaya diri dan kurang menaruh kepercayaan kepada Allah. Maka Yesus mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Doa yang dimaksud oleh Yesus adalah sesuatu yang lebih besar, lebih dari sekadar rangkaian kata yang harus diucapkan supaya roh jahat itu takut dan pergi. Doa yang dimaksudkan Yesus adalah bagaimana mereka mampu mengandalkan Allah, melulu bergantung kepada Allah, lalu mengungkapkan iman mereka dengan menyandarkan kepada kekuatan Allah. Para sahabat resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sama halnya kalau kita mengalami sesuatu di dalam kegelisahan hidup kita. Kita menempatkan salib di mana-mana, di rumah kita, di setiap ruangan yang kita miliki, kita pasang salib Yesus itu. Kita pikir bahwa roh-roh jahat itu tidak akan datang karena melihat itu. Bukan itu yang paling utama, tetapi bagaimana kita sungguh menghayati dalam sebuah cara beriman kita dengan mengandalkan kekuatan Allah, lalu kita beriman. Bahkan percuma kalau kita memiliki ruang doa, bahkan di rumah kita ada ruang doa. Tetapi kalau kita tidak pernah menjalin relasi kasih dengan Allah, hati kita selalu dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kemarahan, bahkan tidak damai atau gelisah karena beban dan masalah yang kita miliki di dalam hidup. Maka masalah-masalah itu akan menjadi lebih besar dan lebih berkuasa menguasai kita karena kita kurang akrab dengan Allah kita. Padahal semua persoalan hidup kita, kalau kita melibatkan Allah di dalam hidup, di dalam penderitaan, di dalam persoalan itu, maka semuanya akan menjadi teratasi dengan baik. Kecenderungan untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri itulah yang menyesatkan kita. Padahal ada kekuatan yang lebih besar dari Allah. Dia yang memberikan kepada kita rasa aman dan nyaman, damai, selamat, dan sejahtera. Nah, saudari dan saudaraku, sahabat resi yang dicintai dan mencintai Tuhan. Orang-orang di sekitar Yesus tadi mengatakan bahwa ketika roh itu mau keluar, dia berteriak menggoncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti mati, lalu orang banyak mengatakan, ia sudah mati. Mereka seperti tidak punya harapan, padahal di situ yang berperan adalah Yesus. Maka ketika Yesus memegang tangannya, membangunkannya, lalu anak itu bangkit berdiri. Dan apa yang dikatakan oleh para murid? Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Para sahabat resi, jangan menyepelekan doa. Bawalah hatimu ketika berdoa, angkatlah jiwamu ke hadapan Allah, sehingga Anda sendiri mengalami bahwa komunikasi dengan Allah, dialog dengan Allah, berwawan hati dengan Allah, itulah doa yang sesungguhnya. Pemahaman kita mengenai Allah, pemahaman kita mengenai doa, dan pemahaman kita mengenai pengalaman hidup beriman kita harus kita tunjukkan secara konkret dengan mempercayakan diri kita kepada penyelenggaraan Allah, dan itulah yang terbaik yang akan terjadi. Saudari dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingat Yesus mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Maka mari jangan malas-malas kita berdoa. Berdoa setiap saat dan jadikan doa itu sebagai nafas hidup kita, sehingga kita senantiasa dirahmati oleh Allah setiap saat. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.